Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng channel YouTube kita di @indray EINDRAYZ. Tentunya di acara On Chip, yaitu On Cerita Indray Bre. Kenapa ini cerita sangat menarik? Tentunya di sini saya memakai Bre and Ses. Jadi untuk sebuah unik dari kata panggilan lain dari yang lain. Tentunya di acara ini kita ada 5 segmen, yaitu segmen yang pertama yaitu Cepro, yaitu cerita profesi, kemudian Cepri, cerita pribadi, dan kemudian ada Kias, yaitu kisah asmara, dan kemudian ada Colipa. Nah ini tentunya dari track record ini maka kita akan coba untuk melihat faktanya. Dan yang terakhir kemudian ada yang namanya kesimpulan dari cerita yang sudah dikemukakan. Dan tentunya bersama bintang tamu atau narasumber dari berbagai profesi, kita kupas dari kelima segmen itu tentunya dengan sebuah kesepakatan dan persetujuan, yang nantinya dari kesepakatan dan persetujuan itu kami akan blow up melalui di akun channel YouTube Indray. Dan untuk kali ini Bre and Sis, kita kedatangan tamu, yaitu tamu ini menarik karena beliau pernah profesi atau pernah menjajahi sebagai marketing eksekutif di obat pertanian. Tentunya tidak gampang, dan profesi ini juga beliau merangkak kepada Ketua BPD Desa Compreng untuk periode yang sekarang. Dan tentunya nanti kita ada kupas atau cerita-cerita dari beliau tentang seputar profesi pribadi, kemudian asmara. Nah ini mungkin asmaranya karena beliau ini mungkin agak tersipu karena beliau ini sudah termasuk eranya era dulu. Nah, itu jelas cara kisah asmaranya berbeda dengan yang sekarang. Dan kemudian nanti kita akan melihat fakta dari track record tersebut dan kemudian kesimpulan dari cerita. Mari kita sama-sama sapa beliau, yaitu biasa saya panggil dengan Bang Valentino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana punya kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Oke, itu Bang Valentino yang nanti seputar pertama kita akan membahas Bang tentang cerita profesi yang akan dikupas tentunya dari sebuah perjalanan dari awal marketing eksekutif obat pertanian. Tentang obat pertanian ini dulu Bang Valentino ini sebagai marketing, ketika bisa mengembangkan sebuah produknya itu dengan mekanisme seperti apa, Pak? Pada saat di awal-awal mengembangkan produk yang saat ini saya pegang, masih saya dalam perusahaan tersebut ya. Awal-awalnya saya itu door to door Pak ya. Jadi datang ke petani satu, ke petani yang lainnya, menawarkan, memberikan teknologi yang ditawarkan oleh produk tersebut, keuntungannya juga kerugiannya, seperti itu. Dan membina satu-satu petani itu satu demi satu demi satu. Jadi ya memang pekerjaan itu diawali dari nol, ya kan, dari nol. Saya di produk itu dulu bukan produk unggulan awalnya di sini. Cuma sampai saat ini produk itu cukup dikenali masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya oleh perusahaan untuk tetap bergabung di perusahaan. Hanya saja ya memang dalam pertanian itu grafiknya itu naik turun sih ya. Naik turunnya memang karena memang makin banyaknya produk ya, makin banyaknya produk yang kita tawarkan ya, makin banyak juga produk yang dikembangkan oleh
marketing maupun perusahaan-perusahaan lainnya ya. Hanya saja memang dalam pengembangan produk dan juga ya katakanlah profesi saat ini memang pendekatannya sih masih ke petani sih Pak. Jadi petani, membina petani satu persatu, mencari solusi terbaik, bagaimana caranya petani itu bisa menikmati hasil dari produk yang kita pakai, seperti itu. Ini kata marketing, Bang. Kata marketing. Kata marketing itu kan kita tentunya yang terkuras di lapangan itu adalah bagaimana cara kita mengembangkan atau bagaimana cara kita menjual produk itu dengan cara rekrutmen. Nah, tentunya sebuah kendala apa yang kemudian sering dihadapi ketika rekrutmen atau sosialisasi tentang produk yang kita jual itu agar petani itu mempunyai daya tarik tersendiri atau daya tarik untuk mencoba membelinya. Dengan menawarkan profit, keuntungan yang mereka akan terima setelah memakai produk kita tentunya. Ya, kendala yang dihadapi memang tidak semudah yang di saat ini saya hadapi di awal-awal sih. Saat di awal-awal saya itu memang produk itu lambat. Cuman memang di sana itu karena pada saat itu memang saya bergerak di produk yang mengembangkan mangga Pak ya, yang produk asli Subang ini. Yang pada saat itu memang petaninya itu masih agak awam untuk perawatan mangga itu sendiri. Dengan biaya kos yang dikeluarkan petani begitu besar, mereka itu khawatir tidak akan mengembalikan modalnya mereka. Itu kendalanya di sana gitu loh. Jadi ya bagaimana kita meyakinkan petani itu dia memakai produk tersebut, melakukan perawatan dengan baik, menggunakan SOP BOP yang baik, yang akhirnya mereka itu bisa mendapatkan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, juga mendapatkan keuntungannya. Saya mengembangkan produk itu dimulai 2010 sih Pak ya. 2010 ya. 2010 saya sudah mulai mengembangkan karena memang saya dari mulai masuk itu 2009 akhir. Dan pada saat itu memang petani mangga di Kabupaten Subang khususnya ya, di umumnya di Pulau Jawa itu sedang apa bahas pada saat itu, petani itu sedang down semua, lagi jatuh usahanya karena memang kendalanya mereka itu tidak bisa mendapatkan panen off season, panen di luar musim. Hanya saja kita menawarkan produk itu yang di luar, bagaimana caranya mendapatkan panen di luar musim dengan biaya kos yang besar, tapi menjamin bisa bilang mengajak mereka untuk mengambil keuntungan yang lebih besar sih, itu aja. Oke, baik. Itu sekilas tentang perjalanan di mana sebuah marketing, tentunya marketing ini kita menguras tenaga dan pikiran karena tentunya tidak mudah di lapangan itu untuk menjual produk yang kita punya, dan ekstra juga tentunya tidak mudah. Dan kemudian yang lebih menarik lagi Bang Valentino ini ketika mencoba dari marketing itu sebuah batu loncatan atau awal dari sekarang itu menjabat atau merangkap, bisa jadi seperti itu, menjadi ketua BPD. Apakah ada keterkaitannya ketika sebuah profesi marketing itu mengangkat atau menginspirasi, memotivasi, kemudian berkaitan dengan kepemerintahan atau dunia pemerintah yang sekarang lagi dijalani oleh Bang Valentino? Keterkaitan dari apa yang saya sudah jalankan sebagai marketing dari produk pertanian itu ya sangat berkaitan sekali ya Pak Indra. Ya. Jadi saya melihat bahwa di saat saya hanya jadi marketing produk pertanian itu nggak cukup Pak, saya untuk memajukan petani-petani di wilayah Subang ini, khususnya untuk petani mangga khususnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang petani kita itu kan jadi petani yang besar, punya produk unggulan tanpa dukungan pemerintah.
Jadi saya berusaha untuk memfasilitasi dengan saya berpikir dengan saya masuk ke dalam jajaran pemerintah yang paling kecil, pemerintah desa. Saya berharap saya bisa membawa mereka itu ke tingkatan yang lebih baik. Bukan hanya jadi petani, tapi mereka juga bisa jadi penjual, juga bisa jadi petani yang lebih modern, punya sistem penjualan yang baik, pasar yang baik, seperti itu. Dan saat ini memang sedang dirintis oleh petani-petani kita. Untuk saat ini perawatan mereka sudah dikatakan cukup baik. Hanya saja untuk pemasaran ini kita kan butuh pemerintah untuk memfasilitasi. Makanya itu tantangan saya lebih besar ini ada di sini untuk mengembangkan petani-petani kita yang ada di Subang ini, khususnya petani mangga, untuk bisa semua hasil panen mereka itu bisa terakomodir dengan baik ke pasar-pasar yang baik pula. Karena memang selama kurang lebih 10 tahun, 11 tahun sekarang ini saya melihat petani kita hanya jadi petani tradisional, bandar-bandar, jadi pedagang-pedagang tradisional yang hanya bergantung kepada pasar tradisional, yang akhirnya nilai jual mereka pun tidak maksimal seperti itu sih. Memang selama ini kalau kita bicara pertanian khususnya itu di Indonesia, kita belum ada keseimbangan antara apa yang kita lakukan dengan modal yang cukup besar, kemudian timbal balik untuk pemasarannya itu cukup murah, sangat murah sekali. sangat murah ya. Maka ini terus menjadi satu momen di mana belajar untuk membalancekan masalah pemasaran. Saya pikir bukan hanya saja pemasaran, tapi stabilitas untuk pemasaran atau penjualan produk kita itu belum mumpuni atau belum difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah. Dan kemudian dari semua itu, kemudian ketika pertama kali terlintas untuk menjadi seorang BPD dan ketua BPD, tentunya tidak mudah. Itu tentunya tidak mudah, artinya melalui fase-fase di mana kita harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Kemudian apa sih yang terlintas ketika mempunyai satu keinginan BPD, mempunyai tujuan-tujuan seperti apa? Pertama kali saya terlintas untuk jadi BPD sebenarnya bukan di pertanian lebih dahulu sih Pak. Jadi pada saat itu saya masih ingat sekali pada saat itu saya belum jadi bagian dari pemerintah. Ada masyarakat di dusun saya, di desa saya itu, dia tertimpa musibah, terkena penyakit lah, paru-paru basah pada saat itu, tuberkulosis pada saat itu. Hanya saja pada saat itu orang tersebut ini memang keadaannya, ya finansialnya sangat tidak mendukung untuk pengobatannya gitu loh. Di sana saya berpikir gitu loh, kenapa di saat ini kita punya pemerintah yang ada, ya kan, tidak bisa memfasilitasi gitu loh, untuk mendukung suatu keadaan di mana masyarakat kita mendapat kesulitan tapi tidak bisa mendukung gitu. Awalnya sih itu. Jadi saya bertanya dalam hati kecil saya, sebenarnya pemerintah itu bisa atau tidak, ada caranya atau tidak untuk membantu masyarakat itu yang dalam keadaan seperti itu gitu loh. Itu sih awalnya dari sana yang membuka saya tuh. Nah, jadi awal dari satu ketertarikan untuk menjadi BPD itu atas dasar membantu dalam hal kemanusiaan, begitu Pak ya? Kemanusiaan. Dan tentunya ketika kita sudah seringkali ketika kita yang pikirkan ketika sebelum dan sesudah. Saya kasih simulasi ketika sebelum
tentunya kita mempunyai statement atau mindset ketika BPD ini saya harus begini atau merubah sistemnya dalam segi apa, kemudian kontribusinya kepada desa. Tapi ketika kita masuk ke dalam keanggotaan BPD, justru malah dari situlah kita akan tahu bahwa sesungguhnya itu BPD ini seperti ini. Betul. Nah, maka kendala yang paling besar ketika BPD ini dalam tingkat sebuah pemerintahan desa itu paling terbawah, kendala-kendala apa sih yang sekiranya kemudian BPD itu selalu tidak bisa untuk memberikan sebuah wewenang ataupun memberikan sebuah kebijakan terhadap yang tadi yang sudah disebutkan atau dipaparkan bahwa nilai kemanusiaannya belum maksimal ataupun belum memasuki kriteria apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kendalanya saat ini yang saya hadapi itu ya memang dalam hal anggaran, Pak ya. Anggaran untuk diposkan kepada skala kemanusiaan, contohnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang sedang menemui kendala sakit. Karena memang anggaran kita itu terbatas, sangat terbatas sekali ya. Sementara memang masyarakat kita itu ya untuk khususnya Desa Compreng ini masih banyak yang perlu kita bantu dalam hal yang seperti itu ya. Kendala yang terbesar sih anggaran. Yang kedua ya sumber daya manusianya juga. Saat ini tapi ya alhamdulillah Desa Compreng walaupun belum maksimal Pak, belum maksimal, sudah berusaha, paling tidak sudah mau lah untuk peduli dengan masyarakat. Dengan sekarang kita ini bisa antar jemput masyarakat yang sedang tertimpa musibah karena sakit, baik dari rumahnya ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumah. Walaupun memang dalam sosialisasi juga kita belum maksimal Pak. Kenapa? Kita berharap ini nanti ke depan ini dari setiap jajaran yang ada, dari tingkat RT, RW, kepala dusun, itu bisa berkoordinasi baik dengan pemerintahan yang ada di Desa Compreng untuk menginformasikan di mana saat ada masyarakat yang membutuhkan ya kita siap. Ya memang kendalanya sih pasti ada kendala kan gitu ya. Tapi paling tidak di saat kita sudah melaksanakan, sudah berusaha untuk mengcover kebutuhan mereka, tapi kita belum maksimal, paling tidak kita sudah berusaha gitu Pak. Itu aja sih sebenarnya saya. Ini yang menarik tadi menyinggung bahwa anggaran, tentunya pandemi corona yang kita kenal atau COVID-19, anggaran-anggaran atau bantuan termasuk dari pemerintah pusat, kemudian dari provinsi, kemudian dari Kementerian Sosial, tentunya ini menjadi sebuah polemik. Betul Pak. Polemik ini menarik ketika pembagian itu yang dianggap oleh masyarakat ada yang tumpang tindih, kemudian ada pula yang kemudian tidak kebagian. Kemudian di era demokrasi sekarang itu banyak sekali media sosial ini dijadikan alat kritik, tapi kritik dalam arti keluhan, bukan kritik dalam arti membangun. Nah, kemudian peran seorang BPD ini ketika mendengar atau melihat adanya kisruh dalam masalah bantuan tersebut, bantuan-bantuan untuk terkait pandemi corona, ini peran BPD ini seperti apa? Saya bersama jajaran BPD saat ini seluruhnya berusaha untuk menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya yang mengeluh tentang kenapa mereka belum dapat, kenapa mereka itu tidak termasuk orang yang ada di tahap pertama, ya kan ya. Kita hanya bisa memaparkan, membantu mensosialisasikan ke masyarakat dan berupaya Pak, berupaya dalam arti seperti ini. Dalam sketsa
pembagian itu kan sebenarnya mah kan dalam berita yang beredar di media massa, media elektronik, bahwa basis data itu dari RT, ya kan gitu ya, dari RT. Berarti ajuan ya? Ajuan. Ya, ajuan. Yang memang masuk ke desa, dikirim ke kabupaten, ke Kemensos, dan ke pihak-pihak terkait seperti itu. Hanya saja memang kendala di sini tidak semuanya bisa terakomodir dengan baik dalam hal data itu gitu loh. Kenapa? Karena memang dalam data itu ada yang sudah meninggal, masih terdaftar. Ada penerima bantuan lainnya, namanya masih tetap masuk ke dalam data bantuan. Tumpang tindih berarti. Tumpang tindih. Betul. Ya di situ peran kita untuk memilah gitu Pak, BPD itu. Di saat seperti ini kita memilah mana yang sudah meninggal, mana yang sudah dapat BPNT, mana yang sudah dapat PKH, kan seperti itu ya. Jadi ya di sana gitu loh. Sementara memang basis datanya kita sendiri aja. Kalau untuk BPNT kita punya Pak. Kita punya KK BPNT. Cuman kalau untuk PKH kita juga masih meraba gitu, meraba. Sementara kadang-kadang masyarakat RT-nya sendiri pun juga tidak menguasai data Pak. Dalam arti RT yang dari jajaran pemerintah paling bawah juga nggak tahu mana yang dapat BPNT, mana yang dapat PKH, atau meninggal atau sudah pindah. Kadang-kadang mereka itu masih datanya belum begitu valid semuanya gitu loh. Jadi ya memang agak repotnya seperti itu. Sementara data yang diterima pengertian masyarakat ini Pak Hendri, bahwa data Kemensos ini, data-data dari bantuan dari pemerintah ini, baik itu dari Kemensos, dari bantuan provinsi, dari bantuan kabupaten, mereka mengertinya bahwa ini tuh bantuan buat orang miskin gitu, tidak mampu. Mereka belum mengerti secara keseluruhan bahwa bantuan ini diperuntukkan bagi yang terdampak COVID-19 gitu. Ya itu yang kerja paling kendala beratnya di sana, kita menjelaskan kembali bahwa data ini bukan berdasarkan itu, kan itu ya. Jadi ya memang ya di sana kendalanya, karena memang di Compreng ini jumlah penduduknya lumayan banyak Pak ya. Kurang lebih 14 ribuan ya, 14 ribu. Jadi boleh bilang jumlah kakak itu bisa sampai 8 ribu ya kan. Skala bantuannya baru sekitar 40-50%, belum semuanya tercover kan gitu ya. Masih banyak mendapat gitu loh. Cuman ya kita tetap berusaha memberikan skala bantuan ini kepada betul-betul yang betul-betul paling terdampak, menurut saya paling terdampak oleh COVID-19 ini. Itu aja sih. Baik Pak, sambil biar tambah santai Bresinensis, tentunya dari tadi kita banyak mengupas tentang cerita profesi Abang Valentino ini, karena saya biasa memanggil Bang, tapi untuk kita interaksi saya selalu memanggil Pak. Silakan diminum Pak. Oh, iya. Untuk minumnya sambil santai. Jadi untuk Bredansis itu adalah season yang pertama, yaitu season ini dinamakan Sepro atau yang disebut cerita profesi dari bintang tamu atau narasumber yang kita panggil. Ada sesi tentang Sepri, kemudian Kias, Solipa, dan kemudian yang terakhir Kece. Masih ada pet session, dan tentunya season ini nggak kalah menarik dengan season yang tadi sudah dipaparkan tentang profesi. Dan tentunya kita kembali ke season yang kedua. Nah, ini tidak kalah menarik dengan season yang pertama, yaitu tentang Sepri. Sepri itu singkatan dari cerita pribadi. Nah, tentunya cerita pribadi ini adalah kesan ataupun kenangan yang tidak bisa terlupakan dalam sebuah perjalanan kehidupan. Dan tentunya di mana kenangan-kenangan itu pastinya tidak akan mungkin bisa terlupakan walaupun
termakan zaman, katanya seperti itu. Jadi sebuah kenangan itu adalah sebuah history yang disimpan ke dalam sebuah memori perjalanan kehidupan ke depan. Terkait dengan cerita-cerita atau kenangan-kenangan ini, tentunya beliau, Bang Valentino ini akan sedikit bercerita ataupun seputar tentang kenangan masa lalu, ataupun kemudian bisa tentang cerita-cerita bersama teman ataupun bersama orang-orang yang mungkin sampai saat sekarang ini masih dan terus akan terkenang. Dari itu cerita pribadi dari Bang Valentino ini akan bercerita sedikit. Tentunya ini hanya sekedar cerita seseorang, dan kemudian cerita ini yang kemudian bisa terinspirasi ataupun inspirasi dari kehidupan seseorang untuk bisa berjalan kehidupan ke depan. Untuk cerita pribadi ya, sebenarnya sih perjalanan sampai saat ini itu tidak seperti sekarang sih. Saya mengawali cerita saya dari kehidupan saya yang selalu bermigrasi ya, dari kecil. Dari saya kecil sampai saya lahir di sini di Desa Compreng, hanya langsung berangkat ke Cakung, bersekolah di Cakung sampai kelas 2 SD, pindah ke Bekasi, dari Bekasi sampai kelas 4 SD, migrasi lagi ke Cirebon di sekolah negeri di Buntut Pesantren, berangkat balik lagi ke Subang kelas 6 SD, dari Subang balik lagi ke Bekasi, di sana sampai saya lulus SMA. Dan kebanyakan memang dalam kehidupan saya habiskan di Bekasi ya. Banyak kenangan manis, juga banyak kenangan-kenangan yang nggak saya bilang pahit ya, tapi di sana justru saya ditempa kehidupan bisa sampai seperti ini tuh, saya ditempanya banyaknya di Bekasi. Di Bekasi dengan kehidupan yang memang bukan dari kalangan menengah ke atas, saya kalangan biasa saja, yang memang harus menjalani hidup di Bekasi itu bukan hal yang sebenarnya dibilang enak, enggak sih. Saya di Bekasi itu sempat jadi, di masa-masa SMA saja udah mulai berusaha untuk menghidupi diri sendiri ya, dengan berpartisipasi di masyarakat, digunakan masyarakat, karena memang dengan keadaan situasi ekonomi yang kurang baik, maka saya harus mau untuk memenuhi kebutuhan jajan saya pada saat itu lagi jadi pemuda lah kan gitu ya, dengan cara ya kolektif, tagihan listrik, bersih-bersih lingkungan seperti itu. Dan kenangan manis itu ya saya dapatkan dari sana, yang boleh dibilang untuk mencari nafkah itu memang harus apapun dilakukan untuk survive hidup dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak merugikan orang lain, itu aja. Berarti mengesampingkan sebuah ego dan gengsi begitu Bang ya? Sebenarnya kalau bilang gengsi sih gengsi, pada saat itu lagi saya jadi anak muda, jadi anak band lah pada saat itu Maya. Ya band zaman dulu lah. Rock and roll berarti. Ya sebenarnya waktu saat itu mah disebutnya anak heavy metal gitu ya. Metal. Yang celananya ketat gitu lah. Pakai baju hitam-hitam,
rambutnya panjang, kan itu ya, kemana-mana ya, nenteng gitar. Karena memang pada saat itu ya daya tariknya pemuda itu di saat laki-laki itu bisa main gitar kan pada saat itu. Cuman ya saya juga harus dengan gaya hidup yang seperti itu, jadi apa ya? Jadi anak tongkrongan tapi ya harus bisa sama dengan anak lain. Di saat anak lain bisa beli ini, kita harus bisa beli kan gitu ya. Makanya pada saat itu ya saya kesampingkan lah rasa malu saya, karena memang itu kebutuhan. Yang kebetulan pada saat itu ya papa saya udah pensiun, ibu saya cuma ibu rumah tangga biasa aja yang bukan pebisnis, bukan apa-apa kan gitu ya. Bahkan saya sendiri setelah lulus SMA sempat menganggur ya gak lama lah, 1 tahunan. Saya mulai ikut sama banyak orang lah. Yang saya ingat saya punya kenangan manis, saya pernah ikut sama temen yang namanya Hengji itu ya. Sama Hengji itu saya karena kebaikan keluarganya saya belajar di sana. Pertama kali saya belajar marketing dari dia. Kenapa? Saya berani, boleh bilang mengembang, bakat saya sekarang ada di marketingnya dari sana awalnya. Saya pernah dagang kaos kaki lima, dagang kaos baju gitu lah, baju kaos panjang, pendek. Itu jadi kaki lima yang memang kadang-kadang begitu ada apa ya, operasi pembersihan lah ya. Saya harus buru-buru lari dulu, setelah mereka pergi ya pasang lagi, ya ngalamin seperti itu, ngalamin Pak. Saya ngalamin hal seperti itu. Dari pedagang kaki lima, saya juga pernah jadi kenek mobil, koasi lah, kalau di Bekasi bilangnya koasi. Saya ingat saya udah kenek koasi itu 3 bulan 4 bulan sama Bang Yono supirnya, Dika 12. Cuma saat itu Bang Yono sakit karena dia juga punya anak sakit, jadi dia ngegeber 24 jam untuk apa ya, untuk cari nafkah buat anaknya. Saya bantu dia gitu, tapi anaknya sembuh, beliaunya nggak kuat, beliaunya malah lebih dulu. Jadi itu kenangan yang paling saya sedih. Kenapa? Bang Yono itu orang paling paling saya kenang dalam hidup saya, karena dia yang mengajarkan saya boleh bergaul sama maling tapi jangan jadi maling, boleh bergaul sama kiai tapi nggak perlu jadi kiai, kan gitu ya. Itu yang beri didikan saya sekarang ini, itulah membuat karakter saya sekarang boleh bilang ya sedikit nyantai tapi juga nggak cuek, kan gitu ya. Dalam hal ya masyarakat umum maupun dalam keagamaan, itu aja sih. Kalau pengalaman pribadi itu aja baru sih. Baik, itu season kedua di mana di cerita Indra Bre ini tentunya kita masih ada 3 season. Itu baru 2 season yang kita sudah kupas. Tentunya kita season yang ketiga yaitu Kias, atau singkatan dari kisah asmara. Nah, tentunya kisah ini berkaitan dengan kehidupan pribadi beliau, Bang Valentino ini. Kisah asmara sekarang itu tentunya berbeda dengan kisah asmara dulu, karena kisah asmara dulu itu kita belum secanggih teknologi sekarang, atau mungkin sosmed juga di tahun-tahun sekitar 90-an atau 80-an itu juga masih belum berkembang. Maka tentunya ini adalah hal yang paling menarik tentunya kalau kita melihat dulu, karena saya pribadi pun ketika SMP kelas 1 sampai kemudian kelas 3 itu belum merasakan yang namanya atau mencicipi era teknologi di zaman sekarang. Tentunya kalau zaman sekarang berpacaran bisa lewat sosial media, atau sekarang lebih mudah daripada zaman dulu.
Nah, tentunya ini yang mau dikupas dari kisah asmara di season ketiga ini, beliau Bang Valentino ini. Nah, kalau kita kupasnya secara sederhana, seperti apa sih Bang Valentino ini ketika awal mula berpacaran dan kemudian pacarannya itu seperti apa gitu, Bang? Oke. Di zaman saya dulu itu pacaran itu beda sekali dengan zaman sekarang ya. Di zaman dulu saya itu cinta monyet lah. Yeah. Kalau cinta monyet itu lah ya kelas 6 SD mau naik SMP itu. Itu cinta monyet. Bahkan saya itu nggak pernah jalan bareng. Cuman kalau di pinggir jalan ketemu cuman senyum-senyum. Ya tapi ya pada saat itu ya bahagia-bahagia aja sih, senang-senang aja. Cuma kalau yang dibilang pacaran muda lah, anak muda dulu ya. Pacaran muda dulu saya itu ya masih nggak kayak zaman sekarang lah. Masih yang namanya harus nembak cewek pakai surat, ya kan ya, pakai kertas yang warnanya merah jambu, yang baunya wangi, ya kan ya. 3 kali 4 12 sempat harus dibalas, ya kayak gitu ya kan ya. Masih kayak gitu, masih ada kayak gitu masih. Ya pacaran zaman saya itu cuma sekedar jalan bareng paling ya. Pulang sekolah bareng, berangkat sekolah bareng. Ya sesekali lah nonton bioskop karena saya tinggal di Bekasi ya, sekali. Cuman ya memang dari banyak, dalam arti ada beberapa katakanlah hubungan dengan beberapa gadis pada saat itu. Bahkan malah yang paling berkesan itu ya dengan istri sih ya. Kenapa? Dengan istri itu saya bisa boleh dibilang awalnya itu nggak sama sekali terpikir bakal jadi istri gitu. Karena sebenarnya unik, saya sama istri itu kawin ya boleh bilang nikah itu nggak sengaja sih. Kenapa? Pada saat itu saya kerja Pak ya, kerja jadi security di Bekasi. Jadi security di salah satu rumah sakit Yayasan Islam di Bekasi di Jalan Kartini sana. Istri juga bekerja, saya security, istri itu di dapur gizi. Cuman pada saat itu emang teman-teman itu banyak yang rame lah ngomong cerita. Ada anak baru gitu loh. Sinyal Gitu. Dan pada saat itu ya jujur saja sih, saya itu cuma iseng gitu loh. Iseng kenalan, telepon-teleponan lewat telepon yang dari ruangan satu ke ruangan yang satu. Ceritanya jadian. Ya jadian itu juga saya sebenarnya juga, ya saya bilang awalnya emang gak niat pacaran, cuma iseng doang. Cuman uniknya itu ya saya 3 hari jadian itu ya dengan istri lah ya kan. Saya itu main ke tempat mesnya dia kerja, terus lagi ngobrol di teras rumah ketahuan sama ketua yayasan. Saya dipanggil ke kantor, ditanya serius apa enggak, karena pada saat itu mah tabu sih ya. Jadi kalau laki-laki ketemu perempuan di mes itu tabu lah, walaupun di teras rumah tabu. Akhirnya dikasih pilihan, mau serius menikah atau mau dipecat pada saat itu. Ya, saya harus dikasih waktu 2 hari pada saat itu. Saya pada saat itu bingung. Kalau saya ini ya saya dipecat. Tapi ya Allah mungkin kasih jodoh. Akhirnya saya bilang sama manajemen, ya saya bilang ya saya untuk serius Bu dengan ketua yayasan. Kalau serius saya nikahin. Seminggu kemudian saya berangkat ke rumahnya orang tuanya yang ternyata emang yatim piatu ya, istri saya kan emang yatim piatu dari kecil. Ke sana saya nggak ketemu orang tuanya, nggak bisa ketemu bapaknya, ketemu ibunya, saya ketemu cuma sama pamannya. Saya utarakan ya saya untuk serius.
berkeluarga sama dia, dan hanya dikasih waktu 2 minggu saya harus nikah. Jadi kalau dihitung-hitung dari pertama jadian sampai menikah itu cuma 1 bulan. Singkat berarti. Singkat. Jadi ya, tapi kenangan itu ya yang paling membekas dari saya. Kenapa? Saya bilang di sini saya yang jalani yang betul-betul pepatah Jawa, terus ngejalaran sama kulino. Memang pacaran itu tanpa ada hubungan yang panjang, tapi ya berjalannya waktu akhirnya malah membangun rasa yang di dalam masing-masingnya jadi lebih besar untuk keluarga, yang akhirnya bikin saya seperti ini. Karena saya bilang ini kenangan termanis. Kenapa? Allah kasih sama saya dari semua kehidupan yang saya jalani, kerasnya hidupan, bahkan boleh dibilangnya anak muda yang nggak jauh beda lah sama umur sekarang ya. Ya ada nakalnya, ya ada baiknya kan gitu ya. Tapi Allah kasih itu istri yang sangat pengertian, bahkan selalu mensupport saya kan itu ya, mensupport. Dia selalu bilang sama saya, jangan pernah menyerah, karena buat laki-laki menyerah itu bukan sifatnya laki-laki. Jangan pernah lari dari masalah, tapi jangan pernah cari masalah. Jadi ya, kalau dibilang kisah asmara yang paling indah ya, paling berkesan dalam hidup saya itu istri saya sih Pak Indri. Itu aja sih. Luar biasa ini. Luar biasa kisah asmaranya, yang tentunya ini pasti ada kisah asmara juga yang tersembunyi, guys. Jadi inilah bre, ketika beliau Bang Valentino ini menceritakan sampai dengan sekarang bersama istri, tentunya dengan cara yang berbeda. Kalau sekarang ini Bang Karnadi cara berpacarannya itu via WA bisa, atau via Facebook juga mungkin bisa ya. Tapi ini menarik karena sebuah perjalanan dan kemudian takdir mempersatukan beliau Bang Valentino ini sampai detik sekarang. Sudah 3 season yang kita sudah kupas. Tentunya kita ada season keempat dan yang kelima, yaitu Colipa atau biasa kita sebut coba lihat fakta. Dan fakta yang menarik tentang beliau Bang Valentino ini, selain tadi yang sudah didengarkan oleh Braden Sis, tentunya beliau adalah sosok pejuang, sosok optimis, serta motivator bagi kita tentang sebuah perjalanannya, yaitu dari awal perjalanan beliau mentekuni sebuah bidang marketing eksekutif di obat pertanian, dan kemudian sekaligus sekarang itu menduduki atau menjabat sebagai ketua BPD Desa Compreng Kabupaten Subang. Dan tentunya beliau juga di tahun 2019 menjadi ketua panitia sebuah peringatan PHBI di masjid ya, Masjid Karangsari. Masjid namanya apa, Pak? Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah. Itu fakta yang ketiga. Dan kemudian beliau juga sebagai sosok inspirator ataupun inspire tentang kegiatan-kegiatan yang jenisnya rekrutmen dalam hal mengumpulkan sebuah donatur-donatur untuk sebuah pembangunan Yayasan Al-Akrom yang ada dan berada di Desa Karangsari. Mudah-mudahan sosok beliau juga menjadi sosok inspirator bagi kita, dan itulah fakta yang kemudian sudah di cross check kebenarannya.
Dan tentunya untuk season yang terakhir yaitu kece atau kesimpulan cerita, yaitu sebagaimana yang dari urutan dari awal sampai akhir. Mungkin ada sebuah inspirasi dari beliau Bang Valentino, ini season terakhir, yaitu kesimpulan cerita. Mudah-mudahan beliau ngasih wejangan ataupun ngasih sebuah motivasi bagi kita semua Bre and Ses. Jadi kalau dibilang wejangan sih kayaknya terlalu mewah, tapi saya cuma mau mengajak semuanya. Jangan pernah pesimis dalam menghadapi hidup. Optimis dalam menghadapi hidup, tapi jangan pernah kita itu terlena dalam perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Itu aja sih. Jadi menurut pengalaman saya, siapapun kita, baik itu dari latar belakang yang bukan siapa-siapa atau dari kalangan mana saja, di saat kita masih mau berusaha untuk menjadi lebih baik, jangan takut kita untuk berkembang. Jangan pernah berharap kepada orang lain, berharap banyak, kecuali diri kita sendiri mau memotivasi diri kita sendiri untuk berbuat baik, untuk memberikan sesuatu yang ada di kita. Karena saya juga dapat pesan dari orang yang dekat sama saya itu seperti itu. Jangan pernah mempertanyakan seberapa banyak orang lain itu memberikan kepada kita gitu loh. Gak usah tanya sama orang banyak, apa yang sudah Anda kasih sama saya. Tapi berusaha menanya diri sendiri, kita tanya sama diri kita sendiri, sudah apa saja yang sudah kita berikan untuk orang banyak itu. Jadi ya saya berharap semua, apalagi untuk kalangan anak muda, jangan pernah menyerah dan optimis sama hidup. Itu aja sih. Itu pesan saya seperti itu aja. Karena apa yang kita tanam baik, mudah-mudahan akan kita terima baik pula. Ya saya rasa itu aja Pak. Baik, Bredensis, itulah cerita Indrai Bre kita, yaitu di cerita Indrai itu ada 5 season, yaitu Sepro atau cerita profesi, Sepri cerita pribadi, kemudian Kias itu kisah asmara, Colipa itu ya coba lihat fakta, dan kemudian yang terakhir yaitu kece kesimpulan cerita. Dan dari kesimpulan tadi Bang Valentino sekaligus mengakhiri untuk acara cerita Indrai kali ini, dan tentunya ada cerita-cerita lain dengan season yang sama, tokoh yang berbeda, yaitu tokoh yang kita ambil baik itu dari tokoh ulama, dari tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang lain, dan semua elemen masyarakat. Nantinya selanjutnya kita akan bercerita tentang kehidupan yang tadi sudah digambarkan ke dalam season yang ada di acara cerita Indrai. Dan tentunya jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube @Indrai atau INDRAYZ. Baik, itulah serangkaian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bang Valentino sudah menyempatkan waktunya. Jangan lupa nanti kita saksikan next untuk season atau cerita Indrai yang lain. Dan satu kalimat yang sederhana, yaitu dari kesimpulan saya bahwa sebaik-baiknya manusia yaitu bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentunya buat Bre and Sis, kalau mau pemasangan WiFi, ini ada paketan hemat
yaitu paketan Hempi atau paket hemat pisan, yaitu 100.000 per bulan, dan kemudian paket Serigala, yaitu segala bisa buat usaha melalui sosmed, itu di angka 300.000 per bulan. Tentunya pemasangan WiFi ini sangat hemat sekali. Bagi Breensis yang berminat, tolong catat nomor teleponnya 081 314 040 022. Sekali lagi 081 314 040 022 atas nama Kapi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe cerita Indrai Bre.